Baik, terima kasih Mas Oki. Di sini saya Lalu Arif dari WCAE diundang oleh Langit Akademi dengan saya sangat terhormat lah ya sudah sudah bersedia mengundang saya sebagai pembicara. Di sini saya bukan karena saya lebih jago, tapi kita sharing-sharing aja. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau ada salah dari terminologi dan lain sebagainya. Sangat welcome untuk masukannya. Di sini kita akan mulai dengan introduction of to voice conversion. Voice conversion itu sendiri apa? Yaitu teknik untuk mengubah identitas suara sebenarnya. Jadi satu pembicara dari satu pembicara ke pembicara lain. Jadi dari suatu waveform itu, dari suatu suara, itu sebenarnya memiliki beberapa komponen, yaitu content information dan speaker identity information. Di situ kita ingin mengganti speaker identity-nya itu menjadi suara orang lain tanpa mengubah ritme, terus intonasi, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita itu ingin mengubah hanya dari speaker identity-nya aja. Seperti alatnya detektif Conan, itulah. Nah, penggunaannya di industri sendiri seperti apa, yaitu bisa di dubbing, misalnya di Netflix atau Iki dan lain sebagainya. Gimana cara kerjanya di dubbing itu sendiri? Misalnya voice over-nya berhalangan, bisa jadi seperti voice over-nya Doraemon itu kan udah meninggal ya. Nah, itu bisa diganti dengan talent yang lain sehingga suaranya tetap seperti suara Doraemon yang dulu gitu. Nggak harus berubah suara seperti kayak SpongeBob yang sekarang kan berubah suara tuh. Nah, seperti itu bisa. Kemudian untuk personalize dari voice assistant sendiri sehingga nggak sama gitu kan. Kita kan kadang-kadang ingin berbeda dengan company lain, tapi resource TTS yang ada di industri sekarang itu kebanyakan dipegang oleh Google, Microsoft, dan Alibaba. Nah, jadi di sini kalau misalnya pengen suaranya beda gitu, itu bisa menggunakan voice conversion. Kemudian ini juga bisa jadi voice filter di TikTok atau dan sebagainya. Dan juga data augmentation. Nah, misalnya teman-teman sendiri untuk data koleksi, misalnya untuk text to speech itu untuk informasi aja dia itu membutuhkan teks dan audio, gitu kan. Nah, misalnya kita ingin mentraining multi speaker TTS, kita bisa multiplikasi suara dari satu speaker ke speaker yang lain sehingga kita punya banyak data. Jadi selain di industri ini juga bisa digunakan untuk para researcher untuk pengembangan model-model yang lain. Nah, jika dilihat dari data latih sendiri, sekarang itu ada dua tipenya. Yang pertama itu ada paralel, yaitu input dan outputnya itu mengucapkan suara yang sama, tapi berbeda orang. Misalnya si A ngomong voice conversion adalah teknik mengubah suara. Nah, speaker B juga harus berbicara dengan teks yang sama. Itu yang paralel, sehingga data paralel ini kurang populer untuk saat ini untuk dikembangkan karena datanya susah untuk dikoleksi. Sedangkan untuk yang non paralel itu penutur tidak perlu harus sama di tiap speaker. Jadi kita kan biasanya untuk voice conversion itu speakernya banyak ya, penuturnya banyak sehingga modelnya bisa lebih bagus. Nah, kalau misalnya penuturnya harus sama semua kan repot. Nah, di sini non paralel itu address solusi lah untuk masalah kesulitan koleksi data itu sendiri. Dan untuk model yang menggunakan fitur ekstraktor berbasis
self supervised learning itu malah tidak membutuhkan data anotasi sama sekali. Jadi pure kita download atau dari mana, scraping dari mana, audio-audio, yang penting kualitasnya bagus, atau single speaker tanpa musik dan lain sebagainya lah. Itu biar datanya bagus, itu bisa kita lakukan. Jadi dia tuh lebih gampang daripada speech synthesis atau TTS, dan atau yang kemarin kita bahas yaitu ESR. ESR itu kan dia membutuhkan data audio beserta teksnya gitu. Ini sebenarnya lebih simpel untuk dipelajari ya. Nah, untuk itu karena paralel voice conversion itu kurang berkembang, para researcher kan sekarang lebih tertarik ke non-paralel visi. Nah, non-paralel visi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yang berbasis autoencoder, yang kedua berbasis TTS, dan yang ketiga GEN. Kelemahannya apa sih kalau untuk di autoencoder itu desainnya susah. Jadi sulit dan sedikit researcher yang mengembangkan gitu. Jadi kurang populer lah, walaupun hasilnya lumayan. Nah, itu contoh autoencoder itu ada autovisi dan variational autoencoder. Sedangkan untuk TTS sendiri itu isunya biasanya di mispronunciation. Jadi source speaker, kita sebutnya source speaker, penutur awal yang mau diubah itu ke target speaker itu kadang-kadang ada ucapan yang berbeda. Dan GAN sendiri itu masalahnya di similarity. Jadi antara antara target yang udah kita sintesa dengan suara aslinya itu tidak sama. Jadi kalau untuk personalize ini nggak masalah untuk personalize voice assistant ya, karena itu tidak membutuhkan similarity yang tinggi. Tapi ketika kita berbicara tentang dubbing kan harus sama dengan voice over yang aslinya gitu ya. Jadi kalau misalnya similarity-nya nggak terlalu bagus, nanti efeknya akan terdengar berbeda orangnya. Nah, karena paling populer untuk sekarang ini itu adalah berbasis TTS, dan hasilnya saya bisa konfirmasi paling bagus di antara ketiga model tersebut, maka kita akan lebih membahas ke TTS atau PPG. PPG itu sendiri adalah phonetic posterior gram. Ini tujuan utama sih sebenarnya dari TTS. Kenapa kita butuh PPG? PPG itu dengan PPG kita tahu phoneme over the time. Fonetiknya apa? Jadi tiap waktu itu kita membicarakan apa. Untuk phoneme itu sendiri adalah sounds of spoken. Jadi apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Itu yang berbeda dengan teks. Ada teks, ada phoneme. Kalau teks itu kan dia ada 26 ya. Kalau untuk di letternya. Nah, sedangkan phoneme itu bisa banyak. Gitu. Untuk phoneme sendiri bisa mengacu ke IPA chart yang ada di link di bawah, nanti bisa dicek aja. Simbolnya nggak sesimpel ini, tapi saya visualisasikan dengan letter agar teman-teman kebayang. Nah, kenapa kita perlu PPG di sini? Karena pada intinya, ketika kita ingin mengkonversi, kita harus membuang speaker identity. Salah satu caranya adalah dengan mengkonversinya menjadi teks atau phoneme, sehingga informasi-informasi speaker identitasnya itu kebuang. Gitu. Tentunya, ketika kita hanya mengekstrak PPG, kita perlu informasi lain, nih. Karena yang ketika di PPG ini kita kan hanya mempunyai informasi phoneme di tiap waktu.
kita nggak tahu bagaimana intonasinya, bagaimana stresnya, bagaimana apa lagi ya, tone-nya dan lain sebagainya, pitch-nya juga dan lain sebagainya, maka diperlukan yang namanya source residual feature. Bisa jadi kebanyakan juga itu residual feature-nya bisa fundamental ekstraktor, misalnya kan dia mengekstraksi pitch agar dimasukkan ke PPG tadi. Kemudian dari decoder ini nanti akan mengubah dua informasi tersebut dan menggabungkan dengan speaker target information. Jadi setelah kita punya informasi linguistiknya, kita memasukkan speaker information sehingga kita dapat MEL spektrogram dari target predicted gitu ya. Predicted MEL lah kita sebutnya ya. Nah, MEL ini sendiri sebenarnya adalah spektrogram atau hasil Fourier transform dari audio. Nah, jadi ketika kita punya MEL spektrogram, gampang untuk mengubahnya ke audio. Bisa dengan neural vocoder atau dengan inverse Fourier transform dengan rekonstruksi PASA. Itu aja. Bisa menggunakan Griffin-Lim kalau untuk rekonstruksi manualnya. Itu kita tidak akan terlalu membahas tentang vocoder, tapi kita lebih akan membahas dari audio ke MEL-nya ini sendiri, ke MEL target ya. Nah, bagaimana cara mengekstraksi PPG ini? PPG ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada teks dan alignment. Jadi ada teks, kemudian kita mapping dengan alignment di detik mana P itu dibunyikan, di detik mana A itu dibunyikan, di detik mana N itu dibunyikan, dan seterusnya. Gitu kan. Kemudian ASR timestamp, jadi di ASR itu ada timestamp sendiri gitu. Timestamp itu maksudnya penyebutan P di detik berapa itu ada. Jadi kita bisa gunakan itu juga untuk mengekstraksi PPG-nya. Dan selanjutnya ini yang paling bagus sih sebenarnya sekarang, itu menggunakan SSL feature extractor. Ini sebenarnya adalah feature extractor dari ESR. Jadi sebenarnya voice conversion itu adalah downstream dari ESR. Kalau untuk yang sekarang. Ada apa aja bisa menggunakan WAV2VEC, Hubert, WaveLM. Itu beberapa yang, dan masih banyak lagi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang belum jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Boleh ya, di sesi ini kita boleh langsung tanya via chat, nanti kita bacakan, atau boleh banget langsung raise hand. Jadi kita modelnya santai aja, kita diskusi di sini. Boleh di-cut kapanpun dari mas lalunya. Oke, sepertinya belum ada, boleh dilanjut dulu. Belum ada ya? Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini itu lebih ke text alignment ya, karena kita tidak mau terlalu kompleks. Jadi kita mainnya di teks kemudian di mapping. Di sini kita menggunakan arsitekturnya Quatatron. Bagi yang belum pernah main TTS, ini berdasarkan arsitektur dari Tacotron, yaitu autoregressive TTS decoder. Di sini cara kerjanya itu adalah transkrip dari teks dari audio source, kemudian di-encode. Nah, nanti hasil encodernya ini akan digabungkan dengan autoregressive TTS decoder yang nanti akan kita latih dulu supaya menghasilkan alignment. Alignment di sini itu fungsinya seperti yang saya katakan tadi, untuk mapping teks encodingnya itu nanti sehingga tinggal di matriks multiplikasi aja. Gitu. Jadi kita mempunyai PPG-like, bukan PPG sih sebenarnya, tapi similar to PPG.
Nah, ini arsitektur dari Kotatron yang di sini. Nah, Kotatron itu hanya memiliki informasi tentang fonem dan waktunya, sehingga di sini ditambahkan residual block. Fungsinya itu untuk mengekstrak informasi lebih banyak, sehingga ketika masuk decoder nanti, informasi yang kita inputkan itu cukup untuk menghasilkan suatu suara yang baik gitu ya. Dan di sini juga ada speaker ID. Speaker ID itu indeks aja sih sebenarnya. Misalnya kita punya 10 target speaker ya. 10 target speaker, kita indexing dari 0 sampai 9, kemudian lookup table ke torch, embedding, itu sehingga nanti tinggal digabung di decoder. Kemudian jadilah converted mail. Seperti itu. Sangat simpel. Nah, untuk data sendiri, kita bisa menggunakan data TTS, baik single speaker maupun multi speaker. Cuman untuk bagian autoregressive TTS decoder ini sebaiknya menggunakan multi speaker decoder. Kenapa? Karena kita ingin ekstraksi alignment-nya ini nggak broken gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak speaker, di sini ada speaker encoder ya, jadi nggak perlu khawatir seberapa banyak speakernya. Kita tetap bisa memaksimalkan alignment di sini karena ini sangat penting untuk di mapping di speaker identity linguistic feature gitu ya, speaker independent. Nah, teman-teman juga bisa download langsung open source dari tiap dataset TTS di sini. Di sini ada untuk yang Indonesia nggak ada yang open. Cuman di sini ada yang versi Jawa sama Sunda gitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai juga kalau misalnya mau coba-coba. Nah, karena Jawa dan Sunda ini datanya sedikit, saya sarankan itu menggunakan fine tuning dari pre-train yang udah ada sehingga nanti datanya cukup untuk kita training ketimbang kita mulai dari awal gitu ya, mulai dari awal tanpa initial weight gitu. Jadi mending pakai pre-train aja. Oke. Nah, untuk trainingnya sendiri saya akan jelasin dikit ya. Ada pertanyaan nih, Mas Lord. Silakan Apa itu? Mbak Heni. Ya, saya maaf. Izin bertanya. Boleh silakan. Ya, proses yang barusan tuh, yang kayaknya rumit banget itu ya, itu dilakukan dengan Python gitu ya? Iya, Bisa Python. set yang tadi nggak? Share screen yang ini? Ya itu. Nah ini step-step ini kan yang kanan itu bagian yang mana ya? Itu kan terpisah tuh gambarnya. Oh iya. Jadi yang kiri ini adalah Kotatron bagian blok yang ini aja. Oh. Yang sebelah ini. Nah, jadi di Kotatron itu ada 2 input, yaitu spektrogram dari suara itu sendiri dan teksnya. Jadi fungsinya di sini itu adalah untuk mendapatkan teks di tiap waktu gitu ya. Oh iya. Intinya itu sih. Baik, bisa ke slide sebelumnya, maaf. Nah, ini kan ada, tadi maaf saya agak ketinggalan. Itu SSL feature extraction. Itu satu kotak itu apa ya? Text alignment, ASR timestamp, sama SSL feature extraction itu. Ini tuh untuk menghasilkan PPG. Nah, jadi ada beberapa opsi nih. Bisa dari text plus alignment seperti yang tadi,
Maksud saya itu opsi atau dengan ESR. Oh, itu opsi. Iya, opsinya. SR system atau SSL feature extractor gitu maksudnya. Iya. Oh, bukan pertama stepnya test alignment dulu, ASTR, terus SSL gitu. Oh, jadi itu pilihan ya? Enggak. Oh iya, oke. Iya, pilihan. Tara, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Kak Heni. Ada lagi mungkin? Sebelum dilanjut? Oke, belum ada lagi. Silakan dilanjut dulu berarti, Mas Aldo. Oke, sebentar. Kita lanjut ke training ya. Trainingnya sendiri itu udah kelihatan belum GitHub-nya? Sudah. Oke. Nah, ini adalah official implementation dari Kotatron. Kita selanjutnya akan membahas tentang trainingnya sendiri. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa kita bisa menggunakan Python 3.6. Ini soalnya ini cukup lama ya, 2020 kalau nggak salah ya, 2020 repo-nya, dan masih menggunakan PyTorch 1.4 gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya di Google Colab itu kalau misalnya nggak ada opsi Python 3.6 bisa dicoba di lokal aja. Untuk inference sendiri kita nggak butuh GPU, tapi untuk training butuh karena speech itu butuh data yang besar, jadi memorinya besar juga. Untuk preparasi datanya sendiri bisa menggunakan multi-speaker TTS data, bisa Libri TTS atau VCTK. Kalau di Indo Study atau bisa menggunakan pakai Javanese atau Sundanese TTS. Cuman itu sekitar 2000-an Atrans gitu ya. Nah, untuk di sini kita menggunakan 22,05 kHz. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai data di atas itu bisa di downsample. Gitu. Kemudian bentuk teksnya sendiri itu kita membutuhkan nama audionya, kemudian isi transkripnya apa, dan speaker identity-nya apa. Saya akan perlihatkan contohnya. Bentar. Oke. Sini dulu aja. Nah, datanya nanti bisa disusun seperti ini, yaitu ada traindir sama valdir. Kelihatan ya? Iya, Kak. Kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, di folder itu nanti taruhlah misalnya di sini folder waves yang isinya itu adalah nama filenya. Kemudian di metanya itu kita taruh seperti tadi, yaitu nama filenya, kemudian teksnya isinya apa, dan speaker ID-nya. Jadi speaker ID ini sebenarnya bebas. Misalnya teman-teman mau ganti satu, itu bisa. Cuman tiap speaker ini harus namanya satu semua gitu kan. Ini kan satu speaker nih. Satu speaker, ini speaker yang lain. Speaker SUF 00600. Ini udah berbeda speaker. Jadi misalnya untuk SUF 297 ini diganti satu, ini diganti dua, itu bisa. Ini bebas. Nah, di sini kan yang pertama, setelah tadi itu udah disusun, yang kedua itu kita mengisi
config-nya ya. Config. Di sini ada 3 config. Konfigurasi. Yang pertama itu adalah global yang buat kota Tron blocknya dan voice conversion blocknya. Dan yang kedua config untuk kotanya sendiri, kota Tronnya sendiri. Dan yang ketiga itu config untuk voice conversionnya itu sendiri. Sebenarnya yang kita latih itu ada 2. Ini adalah 2 model yang terpisah gitu ya trainingnya. Jadi perlu diingat bahwa yang pertama kita latih itu adalah kota Tronnya. Kota Tron itu untuk mendapatkan alignment dan teksnya itu. Alignment di multi product dengan teks gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan ke mengisi config ya. Mengisi config-nya itu yang perlu adalah global sama kota dulu. Global konfigurasinya. Nah, di sini speakernya itu diisi dengan nama speaker yang ada di sini tadi. Nah, yang di sini. Nah, jadi tiap speaker nanti akan diisi seperti ini. Kemudian bentuknya list ya. List of speakernya. Seperti itu. Untuk Trendyr-nya sendiri itu kita hanya membutuhkan folder tempat folder audionya gitu ya. Di sini. Nah, di sini kan kita taruhnya tadi di sini ya untuk tren. Untuk trennya di sini maka kita akan ambil real path dari webs. Untuk diisi ke sini gitu. Dan di folder juga kita lakukan hal yang sama untuk folder. Cuman di sini ganti folder. Kemudian ini itu adalah lokasi dari metadata yang ini gitu ya. Jadi yang tadi itu kita real path lagi. Real path dari meta. Kemudian kita dapatkan path-nya, kita isi ke train meta. Nah, untuk yang lain di default aja untuk yang global. T-nya double. Untuk Itu TXT yang barusan tadi di paste. Double ya. Yang barusan tadi di paste. Oh, enggak, yang atas tuh yang tren metanya. Oke. Nah, kemudian untuk file metanya juga sama aja. Cuman nanti di sini meta. File. Ini yang perlu diisi di global konfigurasi. Kemudian yang di kota Tron, konfigurasi kota Tronnya sendiri itu hanya isinya learning rate dan ya untuk training aja sih. Ini tempat store checkpoint dan ini tempat store dari tensor board-nya. Nah, selanjutnya jika sudah dikonfigurasi yang tadi, kita bisa menjalankan training dari kota Tron-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nih lewat chat Mas Lalu. Kak, untuk training biasanya butuh data berapa banyak dan GPU-nya minimal apa ya? GPU-nya itu untuk kota Tron itu bisa yang 16 GB. Yang 16 GB cukup. Kalau datanya Mungkin apa ya? Bisa. berapa transfer? Kalau datanya? Datanya?
Datanya tergantung nih, tergantung mau untuk from scratch atau fine tuning. Kalau untuk data yang sedikit bisa kita gunakan fine tuning. Fine tuning itu biasanya untuk satu speaker 500 sudah cukup. 500 untuk tiap speaker. Nah, nanti kalau misalnya mau fine tuning divisinya, nanti aja deh. Nanti itu untuk di training visinya perlunya itu sebenarnya. Seperti itu. Nah, berarti satu WAV itu, berarti kan itu datanya WAV ya, apakah ada minimal detiknya gitu? Berapa detik gitu? Oh, Ideal untuk WAV untuk minimalnya sih belum tahu ya. Hmm. Sebenarnya ini didesainnya itu untuk any to many. Any to many itu berarti suara source-nya itu, inputnya itu bebas, mau dari speaker mana aja. Dan ke many itu berarti dia ke banyak, cuman ada batasnya gitu ya. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk any-nya sendiri itu mau berapapun bisa, sehingga secara teorinya sebenarnya nggak butuh training di Kotatronnya nggak butuh. Kotatronnya nggak butuh, cuman nanti perlunya di fine tuning voice conversion-nya. Di bentar ya. Nah, bagian ini itu didesain untuk bisa mengencode atau mengekstrak speaker independent linguistic-nya dari semua suara. No matter how many speakers you have lah gitu. Sedangkan yang di sini itu ada speaker ID. Speaker ID di sini itu membatasi berapa target yang bisa diprediksi gitu ya. Jadi tertentu targetnya, tapi untuk source-nya itu bebas seperti itu. Apa sudah cukup jelas apa gimana? Oke, berarti kayak kebutuhan data juga tergantung ya kita mau fine tuning atau training from scratch ya. Oke, sama tadi sebenarnya udah Iya. di handle ya sama arsitekturnya sendiri sama si Kotatron-nya tadi. Terima kasih dari Ara. Oke, sama-sama. Ya, silakan, ini ada lagi dari Mbak Heni, boleh langsung di speak up. Ya. Itu yang tadi di TXT itu berarti kalau misalkan datanya saya taruh di Google Drive gitu ya, saya copy patch-nya yang ke Drive gitu ya? Oh, harus di lokal. Harus di-download di lokal kalau mau Python. Oh, iya iya. Ya udah itu aja. Terima kasih. Iya. Oh, berarti ini nggak bisa di-collab gitu ya? Atau bisa nih buat training? Bisa sih kalau mau. Nanti data loadernya dimodifikasi berarti. Oke, cukup menjawab ya Mbak ini ya. Iya. Oke. Kemarin kan saya juga yang topik kemarin tuh tentang speech recognition itu kan saya tanya juga tuh. Bisa saya jalanin di kolaboratori atau enggak gitu. Kalau ini kan berarti ada penyesuaian ya, harus ada yang dimodifikasi gitu. Bisa, tapi harus dimodifikasi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ada lagi sebelum dilanjut? Oke, sepertinya udah belum ada lagi. Silakan dilanjut lagi dulu, Mas Aldo. Oke. Nah, ketika Kotatron ini sendiri sudah selesai trainingnya, berarti yang perlu kita fokuskan itu adalah bagian dari sini semuanya secara keseluruhan. Si Kotatron setelah di training tadi kita load, kemudian di freeze sehingga nanti weight-nya nggak berubah ketika di training. Seperti itu. Jadi dia hanya mapping teksnya aja
untuk mendapatkan speaker independent representation ini. Nah, yang lainnya itu akan berubah tergantung optimasi ya. Weight-nya berubah tergantung optimasi, sehingga nanti yang statik hanya kotatronnya aja. Seperti itu. Nah, untuk training VC decoder sendiri seperti tadi sama aja. Yang perlu diubah sekarang adalah di VC-nya, VC konfigurasi. Di sini perlu memasukkan checkpoint dari kotatron yang udah kita training tadi. Kemudian nanti ini untuk tempat store modelnya, ini tempat store tensor board-nya. Dan ini bisa kalian tergantung resource yang teman-teman punya, gitu ya. Setelah konfigurasi selesai, maka dijalankan komen seperti ini, seperti yang ini sih sebenarnya. Python synthesizer trainer, min config globalnya, diikuti dengan config dari VC-nya, kemudian menggunakan GPU berapa dan nama tasknya, seperti itu. Ketika udah selesai, kemudian kita bisa melanjutkannya ke inference untuk mencobanya langsung, seperti itu. Yang untuk trainingnya sendiri sampai di sini sih, tinggal inference-nya aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa gitu? Oke, ada yang mau ditanya lagi untuk penjelasan trainingnya? Oke, sepertinya belum ada. Silakan dilanjut, Mas Lalu. Oke. Untuk inference-nya saya akan menggunakan Jupyter Notebook. File Jupyter-nya sudah dikirim di linking, nanti akan di-share sama teman. Nah, ini kita khususkan untuk inference ya. Kalau training tidak disediakan. Jadi pertama kita akan import dulu. Oke. Nah, di sini download file-file dari Drive. Di sini sudah disediakan pre-train dan config yang sudah di-training menggunakan LibriSpeech dan VCTK. Ini English ya, karena Indonesia susah dapatnya. Ini kita skip karena saya sudah download, jadi nggak perlu di-download lagi. Cuman kalau misalnya kalian belum punya, teman-teman belum punya, teman-teman perlu dijalankan ini dulu untuk meload modelnya nanti. Setelah itu, config yang tadi kita masukkan ke params, baru kita load model dari voice conversion-nya. Seperti itu. Ya, nggak ada ya. Setelah di-load, kita butuh data input gitu ya. Jadi kita download juga ini source P293 dari VCTK. Cuman saya udah download, jadi nggak perlu di-running di sini. Kemudian language yang kita gunakan gitu. Nah, kita juga menyiapkan teks dari audio input yang tadi yang di sini dan namanya apa gitu ya untuk di-download nanti, untuk di-load nanti. Oke. Kemudian teks ini kita normalize dan ubah ke indeks. Ubah di indeks di sini, kemudian kita ubah ke torch tensor. Nah, ini hanya load suara, load file suaranya, kemudian di norm ke maksimum peak-nya, dinormalize ke maksimum peak-nya, kemudian diubah ke torch tensor juga. Kita kan untuk mengekstrak input dari si kotanya itu sendiri sebenarnya adalah mel. Jadi harus di Fourier transform dulu. Di sini ada
ada prosesnya sebenarnya. Nah, jadi untuk mendapatkan mail ini kita melakukan Fourier transform di sini sehingga dapat mail. Kemudian kita tentukan target speakernya mau yang mana. Untuk target speaker sendiri kita bisa lihat di global ya, di global config di sini. Nah, ini cek connection unstable. Masuk ya? Masuk. Tadi sempat Oke. gangguan suara aja, tapi ini udah lancar. Oke. Nah, ini adalah speaker target yang dipunyai oleh pre-train yang kita gunakan ya. Jadi saya pakai dua dulu aja jadi sebagai contoh. Ada yang P250 itu yang female dan P374 yang male. Gitu ya. Nah, karena preparation kita udah selesai, maka kita bisa mengubah mail source ke mail target. Gitu. Oh belum di enter, sorry. Nah, oke. Nah, ini ya, di sini ada error. Untuk bagian ini, kita jangan lupa, berarti di bagian ini ya. Kenapa error itu? Karena di sini belum ditentukan di config. Jadi tidak ada mask padding di config yang tadi sehingga kita perlu menggantinya. Seperti itu. Mana? Di sini ya, tadi itu train.mask padding gitu ya. Kita copy aja mask paddingnya. Kemudian kita ubah ditambahin ya, tambahin padding kita karena kita nggak butuh padding masking di inference, maka kita taruh 0 aja, kita save. Kemudian kita load ulang bagian di sini dari sini. Load lagi, kemudian ini lagi, ini nggak usah. Nah, dari sini. Kemudian oke, bisa ya. Nah, dari konversi itu kita mendapatkan mail source ke target, alignment-nya, dan residualnya, residual information yang ada di sini, residualnya. Selanjutnya kita akan detach hasil outputnya, kemudian kita akan plot di matplotlib. Nah, ini hasil dari alignment. Ini alignment yang tadi, jadi ini encoder, ini decodernya. Berarti kalau misalnya tadi teksnya itu adalah sometimes you get them, sometimes you don't, itu berarti di sini ada S, di sini O, M, I, dan lain sebagainya. Ini adalah mail dari audio source ya. Jadi ketika silence, ini kan silence nih, nggak ada suara di sini. Dia akan membentuk garis seperti ini. Ini juga silence di sini, mulai silence juga di sini. Jadi cocok ya. Cocok, udah bagus alignment-nya. Cuman alignment sendiri di sini belum cukup strong. Jadi kurang clean ya. Kalau misalnya dia kuning semua, nah ini baru bagus banget gitu. Ini mail dari hasil konversi. Seperti itu, dan ini adalah residu informasi yang ada di sini. Jadi untuk bagian silence-nya itu residunya hampir ke 0. Residunya itu hanya di bagian sinyalnya aja.
karena kita udah mendapatkan mailnya, maka kita perlu mengubahnya ke bentuk waveform menggunakan vocoder. Di sini vocoder yang kita gunakan adalah Mailgun, karena paling bagus saat ini sebenarnya adalah neural vocoder yang gen based ya. Gen based itu yang paling bagus untuk saat ini dan paling populer itu adalah Hi-Fi Gun. Ini karena repo 2020 ini masih pakai Mailgun. Kita import, kemudian reconstruct dari mail source to target tadi ke audio. Selesai. Nah, kita akan bandingkan suara source dengan suara target ya. Ini suara source-nya ini. Kedengeran nggak? Nggak masuk, Lord. Kedengeran. Nggak masuk ya? Di bawah ini kedengeran? Kedengeran? Enggak, saya nggak kedengeran. Oh, ya di saya juga nggak kedengeran. Oh enggak ya? Nggak kedengeran ya? Kalau di-download dulu di lokal bisa nggak tuh? Di play-nya di Oke. lokalnya, nggak di Jupiter-nya. Oke. Kita download dulu. Coba. Kedengeran? Masih enggak sih. Aduh. Sharingnya mungkin ini ya kali ya. Mic-nya apa ya? Di sharing itu ya. Ini kali ya. Atau boleh di-upload aja di grup di chat Zoom ini Mas Lalu. Jadi kita bisa nge-play. Oke. Di drag buat dari chat Zoom-nya. Chat Zoom ya. Dikirim dua-duanya yang target sama source-nya. Download. Salah. Download itu yang source. Ini source. Kemudian untuk yang di Sometimes you get them, sometimes you don't. Ini kalau saya yang itu yang source ya. Kedengeran di sini. Oke. Saya bantu play kalau gitu. Ini yang target mail. Sometimes you get them, sometimes you don't. Kemudian kita coba yang female ya. Coba yang female. Oh, sorry. Belum di share screen ya? Sorry. Iya, masih was. Oke. Kita ubah ke female. Ini kayaknya deh kedengarannya. Kita ekstrak lagi.
Kemudian kita plot. Ini yang ke female. Kemudian kita ubah Nah, itu untuk target female. Target female cenderung lebih bagus karena source-nya female gitu ya. Jadi lebih mudah mengkonversi dari female ke female daripada female ke male gitu. Sometimes you get them, sometimes you don't. Nah, berarti apakah itu dari pengaruh pitch-nya gitu, karena berarti pitch dari source sama targetnya mirip jadi lebih bagus gitu loh, karena sama-sama perempuan. Iya. Iya, jadi itu lebih ngaruh ke residualnya. Oh, residual. Residualnya yang tadi gitu. Residualnya lebih gampang apa ya? Lebih mudah mengekstrak residu dari source information itu ke suara target yang female gitu. Izin Kak. Ya, silakan. Iya. Apa namanya? Jadi ini tuh kalau di machine learning masuknya supervise ya? Berarti kan, Supervise. ya. Berarti kayak kita tuh, oh iya, judulnya itu kan episode kali ini adalah voice conversion ya. Iya. Sebenarnya kurang paham nih awalnya conversion ke apa gitu. Kalau voice kan berarti audio konversi audio gitu ke apa gitu. Saya tadi kirain hasilnya adalah teks gitu, ternyata hasilnya audio juga ya. Jadi conversionnya itu maksudnya apa nih dari judul episode ini? Oke, jadi voice conversi itu izin menjawab ya, maaf. Ya, silakan. Oke. Voice conversion itu sendiri itu mengubah suara, suara identitas ya, identitas suara. Misalnya suara saya menjadi suara Oki tanpa mengubah isinya. Oh, gitu itu maksudnya. Oh, jadi voice conversion maksudnya kayak tadi suara female jadi male gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita mengubah dari pitch aja itu juga bisa, cuman kurang smooth kan kalau misalnya itu kalau misalnya kita geser pitch-nya aja sebenarnya suaranya sudah berubah. Cuman kita tidak bisa menentukan suara siapa target kita gitu. Oh iya. Oke, kemudian ada kayak semacam metode apa istilahnya pengukurannya enggak gitu. Kalau misalkan ini apa cuma dari hasil aja gitu kita sebagai user gitu menilai oh ini sesuai gitu. Metode evaluasi lah. Ya, metriknya sendiri biasanya itu menggunakan MOS, Mean Opinion Score. Itu sebenarnya rata-rata dari survei yang di sini. Nah, jadi minimal 30 atau lebih orang di survei. Lebih bagus itu adalah ahli akustik, gitu ya. Mereka akan menilai dari 1 sampai 5. Oh, gitu. Naturalness-nya. Jadi kemudian kita dapat rata-ratanya dan uncertainty-nya seberapa. Untuk di MOS ini sendiri lebih ke similarity-nya seperti itu. Jadi kemiripan antara target predicted dengan suara target sesungguhnya. Tapi berarti dari yang menilai itu menilai 3 hal itu ya, MOS, DEMOS, sama SCA-nya gitu ya? Iya. Sama itu skornya. Kayak kemiripan, misalkan skornya dari 1 sampai 5 gitu.
Iya, betul-betul. Ya SCA itu persentase kali ya. Apa gimana itu? Itu beda sendiri itu. SCA itu dia ngebandingin biasanya. Hmm. Ngebandingin, di sini ada penjelasannya. Hmm. SCA sendiri jarang dipakai, paling banyak itu MOS. Oh, jadi itu nggak harus semua ya. Kalau misalkan kita mau Paling pakai. banyak MOS biasanya. Hmm. Kalau SCA jarang. Oh iya. Oke, berarti kayak ibarat F1 score, akurasi, recall itu yang paling sering dipakai akurasi dan F1 score-nya aja gitu ya, Mas Lalu ya. Jadi nggak Iya, harus. ya. Oke, menarik sekali. Eh, cukup menjawab ya Mbak ini atau ada pertanyaan lanjutan? Apa namanya? Kalau ini kan mungkin yang paling sulitnya sih kalau buat saya khususnya adalah di bagian yang conversionnya itu ya, yang kayak gambar diagram itu. Kita kira-kira perlu nggak sih sebagai apa namanya data science secara umum memahami secara detail gitu bagaimana voice itu dikonversinya, itu perlu nggak sih gitu. Jadi kan atau yang penting coding, bisa ngodingnya aja gitu ya. Kalau perlu gitu kira-kira apa ya istilahnya, berapa lama ya untuk mempelajari itu gitu, atau background apa gitu yang kita perlukan untuk pelajari konversi-konversinya itu, karena kalau menurut saya itu agak sedikit susah. Kalau nggak salah tadi apa namanya disebutkan ada transformasi Fourier juga tuh untuk konversinya ya. Gitu gimana Kak? Iya. Oh, terminologinya apa gimana tuh maksudnya? Jadi kasih Hmm. kita secara detail gitu setiap stepnya gitu, kayak bagaimana itu bisa, bagaimana secara teknis itu si voice conversion itu dilakukan gitu, atau cukup Oh, blok ini aja kita tahu gitu loh, ini step-stepnya kayak gini gitu, ini untuk buat apa gitu. kalau untuk pengembangan sih perlu ya, karena kita perlu mengubah susunannya sendiri. Misalnya seperti ini. Di sini kan Kotatron itu kita membutuhkan teks. Jadi mungkin kita membutuhkan data anotasi, sehingga itu akan merepotkan. Kita ingin dia full cuman dari audio aja, gitu kan ya. Ya. Nah, berarti kita ganti Kotatron ini dengan apa namanya tadi? Feature ekstraktornya gitu ya. Feature ekstraktor itu sendiri, misalnya ada Hubert. Hubert itu mengekstraksi suara ke MFCC. Jadi kita perlu mengenal juga MFCC itu apa. MFCC itu kan sebenarnya feature yang bisa kita dapatkan dari mentransformasi lagi si Fourier transform itu ke bentuk capstrum. Kalau dari hasil Fourier transform kan kita dapatnya spektrum ya. Ya. Itu ditransformasi lagi menjadi capstrum. Capstrum ya. Ya. Nah, itu capstrum itu sendiri itu merepresentasikan fonem. Kalau di ini jadi dari Hubert sendiri itu kita bisa mengekstrak fonem langsung tanpa perlu teks, tanpa perlu alignment seperti itu. Jadi lebih mudah. Dan untuk residual sendiri, ini misalnya, kita tahu nih, kita cuma dapat fonem per waktu atau PPG yang tadi PPG cuma dapat PPG, berarti kita cuma punya ritmenya aja gitu ya dari source-nya itu sendiri. Kita perlu informasi lain, misalnya seperti pitch-nya berapa, berarti nanti si residual ini kita ganti F0 fundamental, itu bisa lagi ditambah seperti itu. Jadi itu penting untuk pengembangan, cuman untuk mencoba-coba gitu ya, baru mencoba itu nggak perlu. Oh ya, oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Eni dan Mas Lalu atas diskusinya. Jadi kita juga ikut belajar nih tentang apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita mau terjun ke sini. Karena memang lumayan tren ya sebenarnya ya. Apalagi kan sekarang tuh banyak tuh apa namanya
TikToker atau pokoknya konten kreator lah yang dia tuh nggak mau pakai suaranya sendiri tapi pakai suara Google gitu. Jadi sebenarnya dalam artian kan mereka males ngerekam ya. Sebenarnya kalau kita bisa voice conversion ini, oh ya udah kita di conversion ke suara kita sendiri, tapi misal apa TTS-nya pakai Google gitu atau kayak gitu bisa nggak kira-kira tuh yang kayak gitu kurang lebihnya. Iya, bisa. Itu makanya ada voice assistant untuk personalized voice assistant. Hmm. Jadi kita generate misalnya, oh malah saya nggak mau nge-record nih, saya mau ngetik aja gitu. Kita pakai TTS-nya Google atau Alibaba, kemudian kita ubah nih ke suara kita atau ke suara siapa gitu dengan menggunakan voice conversion seperti itu. Atau bisa juga nih, oh kalau kalau mau lebih pipeline-nya itu lebih pendek gitu ya, langsung aja nih kita bikin TTS-nya gitu. Gimana cara dapat suaranya? Nah, itu kita bisa generate suara dengan menggunakan voice conversion. Misalnya kita kita beli kan TTS Google lumayan murah ya. Kalau nggak salah untuk berapa juta karakter pertama itu dia gratis. Misalnya kita mau membuat data TTS dengan suara kita gitu. Kita download suara Google, dikonversi ke suara kita, kemudian kita jadikan data training untuk TTS kita, itu bisa. Seperti itu. Oke, mantap, mantap. Jadi nggak suara robot Google gitu ya. Bisa Iya, pakai suara sendiri atau suara favorit kita. Selama tentu kalau itu di komersil nggak, kalau di share di publik juga harus hati-hati ya nggak bisa suara sembarang orang. iya betul. Kecuali buat, Jadi kalau misalnya dengan voice conversion itu kan koleksi datanya gampang ya, lebih gampang daripada TTS atau ESR yang membutuhkan anotasi. Di sini kita purely tidak perlu anotasi, hanya perlu audionya aja gitu. Kita bisa download dari mungkin dari SoundCloud atau apa podcast atau dan lain sebagainya. Nah, misalnya suaranya tokoh tertentu gitu ya. Sekarang kan banyak tuh AI seperti yang dikirimkan Mas Oki juga kemarin kan itu kan menggunakan suaranya Pak Luhut atau Pak Nadiem Makarim gitu ya. Nah, jadi kita bisa mempersonalize ke arah itu juga bisa. oke, menarik, menarik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, sepertinya belum ada lagi. Silakan dilanjut, Mas Halu. Udah sekian sih. Oke, ya mungkin berarti boleh kata-kata penutup tuh buat menambahkan tadi yang misal mendetailkan tadi pertanyaannya Kak Heni, kita belajarnya kayak gimana, motivasinya apa, terus sama peluang di industrinya tuh kayak gimana sih gitu untuk kita-kita nih yang baru mau terjun ke sini gitu. Silakan untuk kata-kata penutupnya Mas Halu. Oke, mungkin untuk memulai voice conversion ini biar lebih mudah, kita bisa mulai dengan English dataset. Jadi kita tidak perlu pusing dengan data, kita hanya perlu fokus untuk mempelajari voice conversion-nya, arsitekturnya bagaimana, dan itu fungsinya apa aja. Yang paling penting sebenarnya juga itu adalah membaca lebih banyak paper, sehingga kita lebih familiar mana sih yang perlu dioptimasi lagi dari blog-blog blog-blog neural network yang tadi itu gitu. Apa kelemahannya itu hanya itu aja sih. Kita tidak perlu sebenarnya sampai codingnya harus jago. Kita bisa copy-copy dari open source yang sudah ada. Misalnya untuk speaker encoder paper ini bagus, kita ambil dari situ. Asalkan lebih mudahnya pakai Torch. Soalnya Torch itu modular ya, nggak seperti TensorFlow. TensorFlow lebih kompleks kalau mau put on plug gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, thank you banget Mas Halu. Oke, akhir kata kurang lebihnya mohon maaf jika selama 2 minggu ini ada salah-salah kata kekurangan baik kepada pembicara maupun kepada peserta. Oke,
Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Langi Academy selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Oke, terima kasih.